Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sholatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla fi'ula wa ta'ala azamatuh yang telah mempertemukan kita, menyatukan hati kita, saling tatap antara satu dengan yang lain di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan ampunan serta maghfirah dari Allah Jalla fi'ula wa ta'ala azamatuh buat kita semua. Mudah-mudahan juga di alam ini dengan berkah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Semua permasalahan hidup kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang pada intinya mudah-mudahan juga semua kita yang hadir di sini masuk surga semua. Amin. Kalau bisa secepatnya. Amin. 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 Kalau mau cepat ya nanti dulu. Buka sudah. Yang sama-sama kita muliakan Akhi Al-Fadil Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Sholeh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan. Amin ya Allah. Memantapkan langkah kakinya dalam berdakwah, mengajak orang untuk mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak diharapkan oleh Allah untuk menerima ilmu dari beliau. Begitu juga dengan para habaib yang hadir di sini, para alim ulama, para asatidzah, mudah-mudahan juga semua mendapatkan bagian yang paling nikmat yang Allah berikan. Amin Allahumma. Masyaallah aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah maqalah yang berbunyi At-tahibuna ilal adhar adhar wa tahibuna anil adhar syar. Orang-orang, ciri-cirinya nih, kalau ciri-ciri kita orang baik, orang suci, orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mereka ini akan mengejar kemuliaan, akan mengejar kesucian. Mereka pasti bakal akan mendekatkan dirinya dengan hal-hal yang baik. Maka otomatis orang ini akan dicap termasuk juga orang baik atau orang suci. Tapi sebaliknya, kalau orang ini jadi menjauh dari hal-hal yang baik, menjauh dari hal-hal yang atau dari orang-orang yang baik, dari perkara-perkara yang baik, maka sudah bisa diidentifikasi orang ini tadi bukan orang baik. Nah, kita di sini ayyuhal ikhwan, alhamdulillah dengan satu tujuan, dan alhamdulillahnya juga di malam hari ini tepat di malam 12 Rabiul Awwal. Tujuan kita di sini tidak lain tidak bukan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu
ghairu muhtajin ila suluhi. Setiap rumah yang mana di situ ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tersebut tidak membutuhkan penerangan. Karena dengan adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, otomatis rumah ini pun akan terang. Rumah ini pun akan baik, rumah tersebut akan bagus, rumah tersebut akan suci karena masuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita, umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam hati kita ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nikmat aja sudah yang bakal kita rasa. Nikmat sudah. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam apa? Di dalam maulid yang kita baca. Maulid yang kita baca ada mahalul niyam, dan perlu kita ketahui juga yang lagi heboh-heboh di zaman sekarang ini sekitar tentang perkara orang-orang yang mungkin mereka belum paham, belum mengerti tentang artinya maulid Nabi. Mereka mengatakan bid'ah, mereka mengatakan macam-macam hal yang tidak baik, sesat segala macam lah. Maulid ini lagi bid'ah, betul, ada hadisnya betul, walakin kalam hukum kalam hadis. Kabura kalimat takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Betul memang maulid ini tadi bid'ah, ini segala macam betul. Cuma mereka tidak mau untuk mencoba memahami apa yang para alim ulama katakan, selain daripada alim ulama yang mereka tidak mau. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang model seperti itu, sudah tidak usah dibahas, diamin aja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang penting kita aja sudah asyik mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tutup kuping, tutup mata, bisukkan mulut untuk mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Ali Muhammad bin Husain al-Habsyi dari waran al-busyra bisadin mustamidun laisa yanfa. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kenikmatan yang mana kenikmatan ini tidak bakal mungkin hilang dari kita, bakal selalu ada di setiap lini kehidupan kita. Kita bakal mendapatkan kenikmatan ini, entah itu orang tersebut laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun orang yang sudah berumur. Bahkan orang yang tidak beriman sekalipun mendapat kenikmatan tersebut. Apa yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakal hilang kenikmatan itu di setiap aspek kehidupan kita. Tidak bakal hilang. Kita mau apa? Kita contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mau kaya. Mau nggak kaya? Mau nggak? Jadi sekarang kan macam-macam ya Pak. Kita pengen kaya, semua orang mau kaya. Kalau kata Anda sendiri juga mau kaya. Semua orang pasti. Ini salah satu kehebatan umat Nabi Muhammad juga umat akhir zaman ini. Mereka cuma maunya yang instan aja. Mau kaya cuma nggak mau berusaha. Pengen kaya tapi ngambil jalan bebas. Macam-macam. Ada yang dengan judi, ada yang dengan jalan nipu orang, ada lagi juga dengan jalan kedukun, macam-macam. Sekarang ada juga yang pinjol, yang online, ada juga yang utang, yang segala macam. Mereka cuma maunya instan aja. Itu tanda umat akhir zaman. Padahal begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau kaya, mau berkah, diberikan solusi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak solusinya. Salah satunya
dan ingat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan di dalam Al-Quran bahwa yang tipu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak pernah bohong, tidak pernah bohong. Nabi mengajak orang ini untuk selamat, bukan kayak yang zaman sekarang ini nih, atau lagi musim-musim kampanye, janji-janjinya doang, lalu dibohongi juga. Enggak, Nabi Muhammad enggak kayak gitu. Nabi Muhammad pengen kita ini jadi selamat, pengen kita ini senang. Itu cuma keinginan dari Rasulullah SAW. Nabi tidak mau kita susah, tidak mau. Lalu dikasih jalan oleh baginda Rasulullah SAW, dan jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala pun ada. Kalau jalan dari baginda Rasulullah SAW, kalau kita mau kaya, baca surat mau lebih instan lagi. Kita kan pengennya mau instan, mau cepat-cepat. Ada lagi yang serba apa yang paling instan kalau kita mau kaya. Sedekah. Satu kali kita sedekah Rp1, 1.000 seumpama kita sedekah, dibalas itu banyak sedikit 10. Kita sedekah 1.000 nih, Allah akan membalas 10.000 minimal gitu. Wa may yuridu Allahu qardan hasanan fa yudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapa orang ini yang mengeluarkan hartanya di jalannya baginda Rasulullah SAW, paling sedikit orang ini bakal dapat 7 kali lipat. Wakil para ulama ada yang mengatakan paling sedikit itu 70 kali lipat. 70 kali lipat 1.000 kita sedekah dibalas itu paling sedikit 70.000. Wa kana wa'du rabbika maqula, dan Allah ini tidak pernah bohong. Enggak pernah bohong Allah. Jadi Allah enggak pernah meleset. Cuma kita yang enggak percaya. Benar? Udah tahu Allah enggak pernah bohong. Nabi enggak pernah berdusta. Tapi kita enggak percaya. Sama dengan hal-hal yang gaib itu gampang, susah banget kita percaya, susah. Jadi dalam segala aspek ini bagi Rasulullah SAW memberikan kita hal-hal yang nikmat-nikmat toksik. Kalau di setiap kehidupan kita di situ ada bagi Rasulullah SAW, dan kita mengerjakan apa yang diajarkan oleh bagi Rasulullah SAW, kita selamat. Cuma kita yang manja. Kita yang enggak berbudi. Sakana aduh hanian yang biasa ada nabi mau kita ada. Ada orang yang mengatakan, salah satu ulama mengatakan, duhai hati, duhai diri, duhai jasa. Udah, tak usah galau-galau, tak usah pusing-pusing. Selama di dalam hati kita ini ada bagi Rasulullah SAW, yang mana Nabi ini selalu pasti bakal memperhatikan kita di setiap aspek kehidupan kita. Maka jangan galau, jangan takut, jangan khawatir. Nah, mumpung di momen maulid ini, jangan cuma sekadar kita ini memperingati maulid aja, jangan. Nanti tahun depan begini lagi, nggak ada peringatan lagi, jangan. Kalau bisa tahun depan lebih lagi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan di setiap maulid ini diusahakan betul-betul. Untuk apa? Untuk memperbaiki janji kita dengan baginda Rasulullah SAW. Memperbaiki kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang tadinya seumpama sholat kita beletang-beletong, begitu maulid Nabi, memperingati maulidnya baginda Rasulullah SAW atas dasar cinta kepada baginda Rasulullah SAW, maka perbaiki. Atau dengan ibadah-ibadah yang lain, perbaiki. Karena itu janji kita dengan baginda Rasulullah. Kalau kita cuma sekadar memperingati, cuma sekadar di mulut aja kita bilang cinta,
tapi dengan syariatnya